Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Calon Guru Masa Depan. Apa kabar sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Oke, pada video sebelumnya sudah kita bahas fakta anak pertama. Nah, bagi kalian yang bukan anak pertama, Mimin akan bahas pada video kali ini ya, terutama bagi kamu anak kedua. Yuk cek fakta anak kedua. Menurut salah satu ilmuwan psikolog Alfred Adler yang juga seorang dokter medis berpendapat bahwa urutan kelahiran punya andil dalam menentukan kepribadian dari seseorang. Dengan begitu tentu saja anak pertama, kedua, dan ketiga memiliki kepribadian yang berbeda. Berikut adalah fakta anak kedua. Kita mulai saja yuk. Fakta yang pertama adalah suka memberontak atau sulit diatur. Umumnya, anak kedua memiliki sifat sulit diatur. Kok bisa? Nah, itu karena anak kedua merasa kurang diperhatikan atau diperlakukan kurang adil. Hal itu terjadi bukan tanpa alasan loh. Anak kedua berada di tengah-tengah urutan antara anak dalam keluarga sehingga orang tua tidak begitu perhatian terhadap anak kedua. Jika hal ini berlangsung secara terus-menerus akan berdampak kurang baik loh terhadap anak kedua. Alangkah lebih baiknya jika orang tua perlu menyadari akan hal ini supaya anak kedua tidak menjadi pribadi yang lebih nakal. Sering melakukan komunikasi dengan anak kedua menjadi salah satu cara untuk dapat dilakukan oleh orang tua agar mengenal lebih dekat kepribadian anak tersebut. Untuk melakukan hal seperti ini sangat tidak mudah, bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga orang tua harus tetap bersabar dan harus terus mencoba. Jadi, apakah kamu sudah berkomunikasi dengan anak kedua, Bun? Kita lanjut pada fakta nomor 2. Anak kedua selalu mencoba mencari perhatian. Urutan anak kedua yang berada di antara anak pertama dan anak bungsu. Karena hal inilah maka anak kedua selalu mencoba berbagai macam cara hanya untuk mendapatkan perhatian orang tua. Namun biasanya orang tua tidak mengetahui bahwa anak kedua sedang mencari perhatian. Itu artinya kalian kurang peka ya, Bapak dan Ibu. Biasanya cara-cara yang dilakukan anak kedua untuk mendapatkan perhatian seperti mengajukan berbagai macam pertanyaan kepada orang tua, selalu mencoba mengajak bermain, bahkan tidak menutup kemungkinan kalau anak kedua menjadi anak yang bandel. Itu karena mereka hanya ingin mencari perhatian saja loh. Apakah kamu ingin anak kedua menjadi anak yang bandel? Jadi, sesekali coba menjawab pertanyaan dari anak kedua dan kalau bisa bermain dengan anak kedua dalam waktu yang cukup sering. Kita lanjut pada fakta yang ketiga, yaitu suka merendah diri. Pada umumnya, orang tua beranggapan bahwa anak pertama sebagai suatu kebanggaan yang dimiliki oleh keluarga. Sedangkan anak kedua adalah anak terakhir atau bungsu yang selalu dimanja oleh orang tua. Karena hal inilah anak kedua selalu merasa rendah diri. Jadi sebelum anak kedua menjadi pribadi yang selalu merasa rendah diri, sebaiknya para orang tua selalu berbuat adil dalam memberikan kasih sayang kepada anak ya. Bagaimana caranya supaya orang tua bisa berlaku adil? Langkah awal untuk berlaku adil kepada anak dapat dilakukan dengan cara membuang anggapan bahwa anak pertama menjadi kebanggaan keluarga dan anak terakhir sangat dimanja. Setelah melakukan hal itu, barulah orang tua mulai membiasakan diri untuk berlaku adil. Fakta yang keempat adalah sering merasa sendiri. Dalam sebuah keluarga, biasanya anak kedua cenderung untuk menyendiri. Hal ini dikarenakan orang tua tidak memberikan perhatian kepada anak kedua secara adil. Karena hal itu pula, anak kedua merasa gagal mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Bahkan nih, anak kedua bisa merasa kalau di dalam keluarganya ia merasa asing atau tidak ada yang mengenal dirinya.
Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan anak kedua, baik itu kesehatan fisik atau kesehatan jiwanya. Jika sudah seperti ini, anak kedua akan menjadi pribadi yang tertutup dan selalu menarik diri dari lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan yang lainnya. Dengan demikian, anak kedua membutuhkan dukungan dan kasih sayang yang adil dari orang tua, serta dari kakak atau adiknya. Dengan melakukan hal ini, maka risiko anak kedua merasa asing di dalam keluarga akan sedikit berkurang. Fakta anak kedua berikutnya adalah mempunyai perasaan yang lebih sensitif. Anak kedua biasanya memiliki perasaan yang lebih sensitif sehingga ia mudah untuk merasakan sesuatu yang janggal. Misalnya nih, ketika kakak atau adiknya berperilaku tidak seperti biasanya, maka anak kedua cepat mengetahui akan hal itu. Sifat ini bisa dikatakan sebagai suatu hal yang bisa bermanfaat, terutama dalam sebuah keluarga. Dengan kata lain, anak kedua bisa dikatakan sebagai orang yang mampu membuat keterbukaan dalam sebuah keluarga. Keterbukaan ini sangat penting dalam sebuah keluarga karena bisa membuat hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Jadi, jangan pernah memandang anak kedua dengan sebelah mata, karena siapa tahu di kemudian hari, anak kedua inilah yang melindungi keluarga dari kehancuran. Kita lanjut pada fakta anak kedua berikutnya ya. Fakta berikutnya yaitu berjiwa kreatif yang tinggi. Jiwa kreatif yang dimiliki anak kedua berasal dari kebiasaan-kebiasaan dirinya yang sering dilakukan untuk mendapatkan perhatian orang tua. Jiwa kreatif anak kedua yang terbentuk dari sebuah keluarga merupakan pertanda baik bagi anak kedua. Tetapi di sisi lain, sifat ini menandakan bahwa ada sesuatu hal yang tidak baik-baik saja dalam sebuah keluarga. Hal-hal yang tidak baik ini sebaiknya segera dicari solusinya supaya tidak semakin parah dan tidak menyebabkan kehancuran. Dengan ide-ide kreatif yang dimiliki, maka semangat dan motivasi hidup anak kedua akan bertambah. Bukan hanya itu loh, ide-ide kreatif ini bisa membuat hidup anak kedua menjadi lebih indah. Fakta anak kedua nomor 7 yaitu kompetitif. Sifat kompetitif yang dimiliki anak kedua berasal dari kecerdasan yang ada pada dirinya karena tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang secara adil. Anak kedua selalu merasa kalau kasih sayang yang diberikan orang tua hanya untuk kakak atau adiknya saja. Anak kedua membentuk sifat kompetitif dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua mereka, dari kakaknya pula. Sifat kompetitif ini jika dibiarkan secara terus-menerus bisa menimbulkan perpecahan dalam sebuah keluarga. Namun di sisi lain, sifat kompetitif ini bisa diarahkan ke arah yang baik, maka akan menghasilkan hal-hal yang baik. Misalnya, untuk mendapatkan nilai terbaik di kelas, maka anak kedua harus siap bersaing dengan murid-murid yang lain. Fakta anak kedua dari calon guru masa depan yang terakhir adalah pintar bernegosiasi. Anak kedua dianggap sebagai seseorang yang pintar untuk bernegosiasi karena ia mampu membuat lawan bicaranya tertarik dengan apa yang dibicarakan. Karena kepandaiannya dalam bernegosiasi membuat anak kedua lebih disenangi untuk melakukan sebuah penawaran. Kepintaran bernegosiasi yang dimiliki anak kedua bukan hanya penawaran saja, tetapi ia juga bisa pintar bernegosiasi dalam menyelesaikan sebuah masalah atau melerai saudaranya yang sedang bertengkar. Sifat ini bisa dikatakan sebagai sifat yang sangat bermanfaat untuk anak kedua dan keluarganya. Sifat pintar bernegosiasi ini berbeda dari sifat-sifat anak kedua sebelumnya yang berasal dari permasalahan anak kedua terhadap keluarganya. Dengan kata lain, sifat ini adalah sifat alami yang dimiliki oleh anak kedua. Itulah fakta anak kedua atau anak tengah. Apakah sesuai dengan sifat dan karaktermu? Semoga bermanfaat ya. Selamat jumpa di video selanjutnya.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.